Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini membahas latihan soal PAS kelas 8 semester genap. Latihan soal PAS yang pertama, manakah dari ukuran segitiga berikut yang merupakan segitiga lancip? Yang A ukurannya 5, 6, 8. Nah, kita cari yang paling panjang. 5, 6, 8. Yang paling panjang adalah 8. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian yang lain kita jumlahkan, pangkatkan 2 juga. Nah, ini 64. Ini 25 plus 36. Ya, berarti 64, ini 61. Berarti lebih dari. Nah, kalau yang paling panjang lebih dari, berarti segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi kalau lebih dari, segitiganya tumpul. Yang B ukuran 6, 8, 10. Kita cari yang paling panjang, kita pangkatkan 2. Kemudian yang lain kita jumlahkan, pangkatkan 2. 100, ini 36 plus 64. Nah, 100 sama dengan 100. Nah, kalau sama, berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini juga kalau mau membuktikan triple Pythagoras juga seperti ini. Kita cari yang terpanjang, kalau sama berarti merupakan triple Pythagoras. Kemudian yang C, ukuran 10, 12, 13. Yang paling panjang 13, kita pangkatkan 2. 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 169, ini 100 plus 144. 169. Nah, ternyata kurang dari 244. Nah, kalau kurang dari berarti ini segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, karena di sini pilihannya manakah yang lancip, berarti jawabannya adalah yang C. Mari kita lanjutkan soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar, kemudian hitung keliling segitiga ABC. Nah, untuk mencari keliling segitiga ABC, kita perlu mencari panjang AC. Kita pakai Pythagoras. Nah, karena A-nya di sini siku-siku, berarti sisi terpanjang adalah BC. Berarti 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2. Akar 676 dikurangi 100. Akar 576 sama dengan 24 cm. Berarti keliling segitiga, tinggal kamu jumlahkan 10 cm ditambah 24 cm ditambah 26 cm. Ini tambah ini 50 tambah 10 jadi 60 cm. Sekarang kita lihat yang ketiga, hitung nilai X. Jadi X-nya di sini. Nah, ini siku-siku di sini, berarti 17 adalah sisi yang paling panjang. Kita gunakan rumus X plus 2 sama dengan akar 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. Masih tetap X plus 2 dulu. Kita cari dulu, 17 pangkat 2 itu 289 dikurangi 64. Jadi akar 225 adalah 15 cm. Maka X sama dengan, nah karena di sini plus, berarti pindahkan ke belakang, 15 dikurangi 2. X sama dengan 13. Inilah jawaban untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Mari kita lanjut ke latihan soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, diketahui sudut AOC, sebelah sini sudut AOC 50 derajat. Nah, hitung besar sudut ADB. ADB adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Maka kita perlu mencari sudut AOB dulu. Nah, sudut AOB, karena sini BOC itu sudut lurus, berarti 180 derajat dikurangi 50 derajat. 130 derajat. Nah, BDA adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat BOA. Maka berlaku sudut ADB ya, ADB atau BDA, ADB itu setengah dari sudut AOB. Jadi setengah kali 130 derajat sama dengan 65 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima.
Contoh soal yang kelima, dua buah lingkaran jari-jarinya 10 cm dan 6 cm. Jika jarak pusat dua lingkaran 20 cm, hitung panjang garis singgung persekutuan dalam. B. Garis singgung persekutuan luar. Kita mencari garis singgung persekutuan dalam atau yang kita singkat GSPD. Rumus GSPD itu jarak pusat dipangkatkan 2 dikurangi jari-jari lingkaran yang satunya plus jari-jari lingkaran yang satunya yang lebih kecil dipangkatkan 2. Nah, kita masukkan angkanya 20 pangkat 2 dikurangi jari-jarinya 10, yang satunya 6 dipangkatkan 2. Akar 400 dikurangi 16 pangkat 2 jadi sama dengan 400 dikurangi 256 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi ini untuk GSPD-nya. Pen merah ya supaya lebih jelas. Kemudian untuk GSPL, garis singgung persekutuan luar. Rumusnya jarak pusat dua lingkaran dipangkatkan 2, kemudian jari-jari lingkaran besar dikurangin jari-jari lingkaran kecil pangkatkan 2. Kita masukkan angkanya. Ini 20 pangkat 2 dikurangi 10 dikurangi 6 pangkat 2 sama dengan akar 400 dikurangi ini 4 pangkat 2 jadi akar 400 dikurangi 16 akar 384. Nah, akar 384 kita sederhanakan pakai pound faktor. Hasilnya ini ya kita pakai pound faktor ya. Kemudian 3, kemudian yang mengandung pangkat 2 kita keluarkan, yang pangkat 2. Nah, yang tidak pangkat 2 itu di dalam akar. Jadi hasilnya 8 akar 6 cm. Inilah latihan soal yang kelima. Kita lanjut ke latihan soal yang keenam. Latihan soal yang keenam, perhatikan gambar berikut. Kemudian hitung luas juring AOB. B. Panjang busur AB. Kita cari yang A dulu. Luas juring AOB. AOB ya. Ya. Rumusnya itu sudut AOB, sudut pusatnya per 360 derajat. Nah, jadi kalau luas hubungannya sama luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R pangkat 2. Kemudian kita masukkan 120 pangkat 2 per 360 pangkat 2 kali pi-nya kita pakai, karena di sini jari-jarinya 7 cm, kita pakai 22 per 7 kali 7 kali 7. Kemudian ini kita coret. Ini kita coret. Kemudian ini kita coret. Atas dapat 1, bawah dapat 3. Ya, jadi hasil akhirnya 154. 154 bagi 3 itu hasilnya 50 51 ya. 51 kalau kali 3 itu 51, ini hasilnya adalah 1, atau kalau pakai pecahan, kalau kita pakai pecahan desimal itu 51,3 cm, 33. Nah, kita lanjut ke panjang busur AB. Sebelah sini panjang busur AB dirumuskan sudut AOB per 360 derajat karena panjang busur hubungannya sama keliling lingkaran atau 2 pi R. Jadi sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali 2 kali 22 per 7 kali 7. Kita coret. Nah, ini hasilnya 1 per 3. Nah, jadi 44 per 3. Nah, 44 per 3 itu sama dengan 14 kali 3 itu 42, berarti 2 per 3. Ini kalau kita pakai pecahan campuran. Kalau kita pakai desimal itu 14,666 terus ya, jadi 14,67 cm. Inilah contoh soal yang ke-6.
Soal nomor 7, diketahui kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Hitung A panjang diagonal sisi. Kita langsung jawab aja ya. Panjang diagonal sisi itu dirumuskan A akar 2. Nah, A akar 2 itu A-nya adalah panjang rusuknya atau panjang sisinya, A-nya adalah 8 akar 2 cm. Ini panjang diagonal sisi. Kemudian yang B panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang dirumuskan A akar 3. Jadi A itu panjang rusuk 8 akar 3 cm. Luas permukaan kubus dirumuskan 6S pangkat 2. 6 kali 8 kali 8. Jadi panjang rusuknya itu 384 cm persegi. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus, ini panjang kawat ini sama saja dengan panjang seluruh rusuk kubus. Nah, rusuk kubus ada 12, kemudian dikalikan dengan panjang rusuknya 12S ya. 12 kali 8. Jadi panjang kawat yang diperlukan itu adalah 96 cm. Nah, volume kubus ini sudah ada sejak SD ya. Jadi S pangkat 3 atau S kali S kali S atau A kali A kali A ya. Kita pakai A tadi ya. Nah, berarti ini A. A-nya 8 kali 8 kali 8. Berarti sama dengan 512 tapi satuannya cm kubik. Nah, luas bidang diagonal kubus kita pakai rumus bahwa panjang sisi atau panjang rusuk dikalikan panjang diagonal sisi. Jadi panjang rusuknya itu 8 cm dikalikan panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi 8 akar 2 cm. Jadi luas bidang diagonalnya 64 akar 2 cm persegi. Inilah latihan soal nomor 7. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Latihan soal nomor 8, balok dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm dan tinggi 10 cm. Hitung A, volume balok. Volume balok dirumuskan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita kalikan 12 cm kali 8 cm kali 10 cm. Kita kalikan semuanya. Hasilnya adalah 960 cm kubik. Nah, luas balok dirumuskan 2 buka kurung panjang kali lebar, panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya 2, panjangnya itu 12 kali lebarnya 8, panjangnya 12, tingginya 10 plus lebarnya 8, tingginya 10. Kita kalikan dulu. 2 buka kurung 96 plus 120 plus 80. Yang dalam kurung kita jumlahkan 2 kali 296. 2 kali 296 itu 592 cm persegi. Hafalkan rumusnya ya. Kemudian panjang diagonal ruang balok. Rumusnya akar P pangkat 2 plus L pangkat 2 plus T pangkat 2. Akar 12 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 plus 10 pangkat 2. Akar 144 plus 64 plus 100. Jadi akar hasilnya adalah akar 308 cm. Nah, akar 308 itu kita sederhanakan 2 pangkat 2 kemudian kali 7 kali 11. Nah, 2 pangkat 2 nya kita keluarkan jadi 2 akar 77 cm. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat balok itu 4, kita pakai kurung 4P plus L plus T. Nah, 4 panjangnya 12, lebarnya 8 dan tingginya adalah 10. 4 12 tambah 8 itu 20, 20 tambah 10 itu 30. Jadi panjang kawat yang diperlukan adalah 120 cm. Nah,
Rumusnya jangan lupa dihafalkan. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-9. 5 ABCD, 5 persegi ya, alasnya persegi berarti dengan panjang sisi 48 cm dan tinggi bidang tegak 26 cm. Hitung volume 5. Nah, ini 48. Nah, berarti separuhnya ini adalah 24. Kemudian tinggi bidang tegak itu di sebelah sini. Nah, di sini 26 cm. Nah, kita harus mencari tinggi segitiga atau misalkan TO. TO itu tinggi limas, bukan tinggi segitiga ya, tapi tinggi limas. Nah, tinggi limas itu kita pakai Pitagoras, 26 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. Jadi akar 676 dikurangi 576. Akar 100, atau tinggi limasnya adalah 10 cm. Nah, volume limas, ingat yang ada puncaknya itu rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, tingginya itu adalah tinggi limas. Jadi sepertiga kali 48 kali 48, tingginya adalah 10. Nah, kemudian ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret, kemudian hasilnya itu 7.680 cm kubik. Ini volume limas. Kemudian luas limas atau luas permukaan limas itu dirumuskan luas alas atau luas persegi. Nah, karena di situ alasnya persegi, berarti bidang tegaknya sama semua. Ditambah 4 kali luas segitiga. Tambah 4 kali luas segitiga. Luas persegi itu 48 kali 48 ditambah 4 kali setengah. Nah, di sini alasnya adalah BC, tingginya adalah tinggi bidang tegak tadi 48 kali 26. Jadi bukan 10 tapi 26 karena ini tinggi segitiga ya. 48 kali 48 2304 ditambah ini coret 2 kali 48 tambah 26 2496. Maka kalau kita jumlahkan itu 4800 cm persegi. Inilah jawaban soal nomor 9. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, hitung luas prisma yang alasnya belah ketupat dengan panjang diagonal 6 cm dan 8 cm dan tinggi prisma 12 cm. Nah, saya buat sketsanya dulu belah ketupat ya. Panjang diagonal 6 kita bagi 2, ini 3. Ini 3. Kemudian 8 ini bagi 2 berarti 4, ini 4. Nah, kita cari panjang sisinya. Panjang sisinya kita pakai Pitagoras. 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Akar 16 plus 9. Akar 25 berarti 5 cm. Nah, berarti keliling alasnya itu 5 tambah 5 tambah 5, 4 kali 5 cm. Berarti sama dengan 20 cm ya. Kemudian kita cari luasnya, sama dengan 2 kali luas alas. Jadi alas dan atas itu sama, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alas itu 2 kali setengah kali D1 kali D2 ditambah keliling alasnya 20 kali tinggi. Nah, 2 kali setengah ini kita coret, tinggal D1 kali D2 plus ini 20 kali 12 itu sama dengan 240. Ini 48 tambah 240 jadi sama dengan 288 cm persegi. Ini rumusnya 2 kali luas alas plus keliling alas kali tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11, hitung mean median modus dari data 5, 7, 6, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 4, dan 6. Untuk mencari mean, jumlahkan datanya, dijumlahkan semuanya.
Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita hitung banyaknya data, ternyata ada 12. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya 75 per 12. Jadi min adalah 6,25. Karena ini pas ya, 25,0. Kemudian untuk mencari median, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, kemudian 7, 7, 8, 9, 10. Kita hitung ada 12 data. Nah, kalau ada 12 data, kita cari tengah-tengahnya. Begini, ini 5 data, ini 5 data. Nah, berarti inilah medianya. Jadi medianya 6 plus 6 dibagi 2. 6 plus 6 itu 12, 12 bagi 2 itu 6. Jadi medianya adalah 6. Nah, modusnya adalah data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul 7 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, dan terbanyak 6 muncul 3 kali. Berarti modusnya adalah 6. Mari kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, perhatikan tabel. Jadi nilai anak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mendapat nilai 5 ada 4, mendapat nilai 6 ada 7, mendapat nilai 7 ada 11, 8 ada 5, dan 9 ada 4, 10 ada 4. Kita cari jumlah frekuensinya. Kita akan mencari nilai rata-ratanya, karena pertanyaannya adalah hitung banyak anak yang nilainya di atas rata-rata. Nah, kita jumlahkan, ini 35, kemudian ini kita tambahkan satu tabel lagi, kita kalikan ya, ini 20, ini 42, 77, ini 40, kemudian ini 36, kemudian ini 40. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Ya, kita tambahin satu data di sini. Ya, sigma fx. Sigma fx kita jumlahkan menjadi 255. Ya, maka rata-ratanya, jadi kalau ditanyakan rata-ratanya saja itu 255 dibagi 35. Nah, ternyata hasilnya adalah 7,28. 7,28. Berarti anak yang nilainya di atas rata-rata, anak yang di atas rata-rata, yang di atas 7,28 berarti nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Yang mendapat nilai 8 itu ada 5 anak, plus 4 anak, plus 4 anak. Jadi ada 13 anak yang nilainya di atas rata-rata. Semoga kalian dengan latihan PAS hari ini nanti kamu bisa mengerjakan PAS semester 2.